Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabar? Semoga baik-baik semua yang menonton YouTube saya. Mudah-mudahan berkah. Ya kembali sama saya Muhammad Nur Hadi di channel saya. Jadi teman-teman semua, sekarang saya ingin menceritakan, ini ada yang viral ini ya minggu-minggu inilah. Ini saya ada berita ya di Pipa ya, Pipa ya. Ini saya kasih lihat ya, Pipa News. Jadi lihatnya gini aja nih, yang penting sudah kelihatan itunya ya. Itu Pipa kan? Pipa News. Pipa News. Jadi ini ada teman TKI dari Lombok Timur pulang dari Malaysia, diperas oleh oknum pemuda di luar bandara. Nah menarik itu, diperas oleh, biasanya yang meras kan di dalam bandara ya entah siapa, tapi ini menarik. Ini kalau nggak salah setahun yang lalu kan saya sering bolak-balik juga sih pulang lewat sini nih kalau pulang ke Lombok. Itu sampai tentara polisi itu kan diturunkan di sini untuk mengamankan, karena memang agak susah menertibkan bandara ini. Nggak tahu, itu sudah bagus sekali kalau nggak salah setahun 2 tahun yang lalu, kok masih ada yang begini. Nah ini jadi PR ya pemerintah daerah, Angkasa Pura, perhubungan, siapapun itulah, atau kita semua termasuk masyarakat umum juga mempunyai peran untuk menertibkan bandar kita. Jadi malulah kita sebagai orang Lombok, masa begitu-gitu terus saja dulu ya kan. Ya Lombok mendunia dong, ada Mandalika kan, jadi orangnya harus baik. Kita semua lah termasuk saya ya. Kita harus oke, menarik. Saya juga ada berita juga ini 2009 nih, 2009. Nah ini menarik nih, ini antar NTB ya nih. Kasih lagi tadi ya. Nah itu antara NTB tahun 2009. Nanti yang mau lihat beritanya cek aja di berita situ tuh 2009. Ini menarik, ini siapa ini? Itu pokoknya P3TKI sekarang lah, BP2MI sekarang apa namanya dulu itu kan. Itu ngomong nih, kita membuat posko untuk keamanan buruh migran di bandara katanya. Oke, menarik. Ada juga berita nih. Iya. Oke, bandara. Ya oknum-oknum bandara di Jakarta memeras TKI, ada oknum lah. Nah, yang jadi saya nggak fokus soal ini ya, tapi ini menarik nih. Yang saya ingin fokuskan di sini, kita diskusi itu soal peras memeras ya. Peras memeras itu begini. Jadi dari misalnya ini ada sesuatu yang besar, diperas jadi kecil, gitu kan. Kalau ada orang punya duit, CS diambil kayak gitu. Peras memeras. Jadi ini tadi kan bahasanya peras memeras. Kalau ini kan diperas itu berarti satu pihak jadi korban. Kalau peras memeras itu beda. Nah, menarik. Ini ada teman-teman yang saya pikir kasus ini ya dari dulu lah. Saya aktif dari isu buruh migran itu tahun 1999 ya, sampai sekarang. Saya sempat demo ALM dulu di Mataram tahun 2002 itu. Jadi kasus yang kayak ini itu dari dulu, dari sebelum adanya Permen 104A sampai ada Undang-Undang 39 sampai berubah sekarang Undang-Undang 18. Kasusnya ada. Nah, menarik. Kenapa kasus yang seperti ini sifatnya harian itu terus ada? Padahal udah berapa kali perubahan peraturan, beberapa kali komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja migran juga banyak, tapi kok masih ada terus pemerasan di bandara. Menarik di Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, menarik, luar negeri itu ini PR pemerintah kita ya, walaupun terjadi di luar negeri. Sampai sekarang banyak terjadi pemerasan oleh oknum Malaysia di bandara itu ya, polisi Malaysia itu loh. Jadi banyak TK kita diperas, bawa duit diambil lah, banyak sekali. Ini PR untuk KBRI Malaysia ya, pemerintah. Kemlu juga ini, Kemlu harus serius itu menyurati. Jadi ya walaupun nggak dilaporin, kalau buka laporannya banyak banget sih. Ya maksudnya pemerintah KBRI itu ya harus berdasarkan informasi temuan yang kami peroleh di Indonesia bahwa banyak laporan pekerja migran di ini begini, bersurat lah yang sebenarnya diplomatis agar pemerintah Malaysia bisa menertibkan orang-orangnya supaya nggak kayak gitu ya kan.
Itu. Jadi jangan menunggu ini, harus proaktif loh. Diplomasi kita kan proaktif. Kemlu ya. Dan kita balik ke Indonesia nih. Nah, ini PR. Pemerintah harusnya BP2MI, Kemenaker ya. Itu yang harus di depan untuk memberantas ini. Nah, maksud saya gini. Ini kasus dari dulu sampai sekarang masih ada, atau bisa kita sebut kasus harian ya, kalau memang mau diteliti di bandara-bandara itu soal PMI itu, mungkin kasus harian yang ada. Ya bentuknya macam-macam lah, entah bea cukai lah, entah inilah, entah itulah, segala macam itu memungkin, iya bukan memungkinkan, itu yang memang pernah terjadi. Saya punya banyak laporan dulu yang begitu-gitu. Nah, maksud saya pemerintah ayolah, jangan hanya TPPO saja. Oke, TPPO itu oke, kita harus memberantas TPPO. Tapi jangan itu duitnya banyak dari luar negeri, semua pada perhatian terus itu aja gitu kan. Tapi ini yang kasusnya sifat harian yang umum lah. Jadi orang menganggap seolah-olah nggak ada kasus, padahal kasusnya banyak di situ. Pemerasan, dan itu kasihan loh teman-teman PMI kita. Duitnya dikit pulang udah diperas lagi kan, kasihan ya. BP2MI, Kementerian Tenaga Kerja, lah perlu ke Menko Polhukam, Pak Mahfud ini juga harus turun tangan. Ya, bagaimana bisa menertibkan bandara kita, baik dari oknum dalam bandara maupun oknum luar bandara, agar aman nyaman. Jadi bandara kita itu adalah cermin kita sebenarnya, karena bandara adalah jendela. Kita mau keluar negeri kemana-mana kan sekarang lewat bandara yang paling banyak. Jadi orang pertama kali ngelihat bandaranya bagus, oh Indonesia is good gitu. Indonesia bagus, bandaranya bagus. Saya misalnya kalau ke luar negeri juga lihat, iya bandaranya bagus, berarti ini bagus lah kayak gitu. Itu menjadi jendela atau pintu lah atau gerbang. Jadi ketika orang pertama kali masuk ke negara kita atau ke daerah kita, bandaranya bagus, pelayanan